tadinya saya suka main judi segala macam. Tapi begitu saya ikut camp, saya bertobat semua. Minuman keras dengan merokok, main judi semua saya berhenti, saya stop. Tidak membentuk aliran baru, tidak membentuk gereja. Tidak, dan tidak memaksakan harus ikut doktrin satu gereja, tidak. Shalom, jumpa dalam podcast Cakep Merauke. Ini adalah podcast perdana Cakep Area Merauke. Kami menjumpai seluruh masyarakat, Bapak Ibu, saudara-saudari, namek namu, dan para pemirsa serta netizen di mana saja berada yang bisa menjangkau atau menonton podcast kami melalui media sosial Cakep Area Merauke. Pemirsa, peran Bapak dalam keluarga adalah sangat penting. Akan ada masalah apabila tidak adanya atau tidak berfungsi peran seorang Bapak di dalam keluarga. Seperti adanya generasi yang hancur dan akan membawa pengaruh negatif kepada anak-anak dalam mengembangkan identitas diri, atau ada krisis di dalam diri mereka, krisis perilaku, krisis moral. Anak-anak akan menjadi kurang disiplin dan terkontrol. Ketidakhadiran Bapak akan berdampak pada mental dan membawa kepahitan dan membuat keluarga kehilangan arah. Peran Bapak yang lemah di dalam keluarga juga akan membawa relasi yang rusak antara sesama anggota keluarga, mengganggu keharmonisan rumah tangga dan keluarga. Kita akan membahas topik ini dalam podcast kita pada saat ini dengan judul Peran Bapak di dalam Keluarga. Bersama saya Victor Bilik yang akan menjadi host dalam podcast kita pada saat ini. Dan kita akan menyapa narasumber kita yang akan menjadi rekan kita untuk berdiskusi membicarakan hal ini. Ada dua narasumber kita yang sudah hadir di podcast kita saat ini. Yang pertama, Bapak Fendi Wiondi. Beliau adalah Ketua Cakep Area Merauke. Selamat, Pak Fendi. Iya, terima kasih. Selamat datang di podcast ini. Masih, salam. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Ya, saya dengar agak sedikit kurang fit ya. Iya, tapi tidak apa-apa, tetap semangat. Agak flu ya, tapi oleh pertolongan Tuhan, Pak Fendi semakin baik. Kan? Iya, puji Tuhan. Saya lihat malam hari ini sangat bersemangat dan bersukacita sehingga suara bisa kembali lagi. Iya, luar biasanya di situ. Saat yang tepat suaranya akhirnya kembali ya. Iya betul. Puji Kita Tuhan. sempat khawatir kemarin Bapak punya sakitnya membuat suara sulit keluar. Iya. Tapi puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Kemudian narasumber kita yang kedua, Bapak Yesaya Pombos. Ya. Beliau adalah senior Camp Pria Sejati dan juga penasihat dari Cakep Area Merauke ini. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Selamat datang di podcast kita, Pak Pombos. Ya. Bapak sehat-sehat? Sehat-sehat. Ya. Karena Tuhan. Sehat-sehat karena Tuhan ya. Ya. Puji Tuhan, Pak Pombos bisa ada bersama-sama kita pada saat ini ya di podcast kita. Baik, para pemirsa, kita akan masuk untuk langsung berdiskusi ya. Yang pertama-tama sebelum kita masuk ke topik utama, Pak Fendi dan Pak Pombos, saya ingin bertanya dulu dari tadi. Saya menyapa pemirsa dengan sapaan bahwa selamat datang di podcast Cakep. Cakep terus disebutkan. Sebenarnya Cakep ini apa, Pak Fendi? Ini judul apa, atau program apa, atau organisasi apa, atau komunitas apa? Mungkin bisa ada penjelasan secara Betul. Sebelum penjelasannya, saya mau sampaikan Cakep itu ya bapak-bapak yang di sini ya. Iya, Semua cakep-cakep. kita semua ya. cakep ya. Kita senior yang paling cakep. Jadi ceritanya agak panjang sih Cakep.
sebelum terbentuknya Cakep itu sebenarnya ada satu kita organisasi yang sebenarnya bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia itu CMNI. Sebenarnya CMN, Christian Men Network. Kemudian masuk ke Indonesia, dia di beberapa negara. Jadilah CMNI, Christian Men Network Indonesia. Nah, di 2 tahun belakangan akhirnya kita dari salah satu alasan merubah menjadi Camp Pria Kristen Papua. Nah, itu disingkat Cakep. Oh iya. Gitu. Camp Pria Kristen Papua. Ya, disingkat Cakep. Oke, berarti itu ya namanya. Jadi buat pemirsa sudah mengerti bahwa yang kita sebut Cakep dari tadi ini adalah Camp Pria Kristen Papua. Nah, ini pergerakan dalam bidang apa? Terus kegiatan-kegiatannya apa saja? Ya, jadi dia lebih konsen ke apa ya kita bilangnya kelas pemuritan. Kelas pemuritan seperti kayak kita buat camp untuk khusus para pria. Oh iya. Seperti yang di tema hari ini, peran Bapak. Pria itu adalah pemimpin, seorang Bapak. Jadi pemaksimalan bagaimana seorang pria menjadi pria sejati, menjadi Bapak sejati. Jadi kita konsen di pemuritan pria, khususnya mungkin ke bapak-bapak, seperti itu. Oh iya, berarti ini suatu pergerakan untuk pemuritan para pria ya, laki-laki ya. Laki-laki secara khusus ini. Dan saya dengar kegiatannya ada bikin camp-camp kan? Iya, jadi bikin camp kita sudah sampai Pak Pombos di angkatan ke-16 ya, kita baru-baru angkatan 16 itu khususnya di Merauke, Papua Selatan. Terus keanggotaan artinya para pria yang dimuridkan ini, yang dibangun karakter buildingnya ini secara rohani ini dari gereja mana? Iya, kita sebenarnya tidak melihat dari gereja mana. Yang penting kita lihat dia seorang pria, dia seorang laki-laki, dia sebagai seorang pengikut Kristus, boleh mengikuti camp kita, boleh bergabung, ngumpul, boleh kita sharing. Nah, itu yang kita lakukan, santai aja. Berbeda dengan mungkin setiap minggu kita pergi beribadah. Kita mungkin ada istilah sel-sel rohani. Di sini kita lebih membahas lebih khusus masalah kepriaan. Ya, karena ada istilah kan pria tidak bercerita. Nah, itu bagi kita salah. Bagi kita pria harus berbagi. Ya, seperti itu. Berarti ini artinya pria yang datang dari berbagai gereja ya. Dari antar denominasi ya. Denominasi apapun, organisasi apapun, yang penting dia percaya dan mengikuti Kristus, dia mau dimuridkan, bisa menjadi bagian dan mengikuti camp ya. Tadi campnya Camp Pria Sejati ya. Camp Pria Sejati. Oh, Camp Pria Sejati. Luar biasa. Ya, jadi ini buat pemirsa yang harapannya bisa mendapatkan gambaran dari penjelasan Pak Fendi tadi tentang pergerakan para pria melalui camp ini, bagaimana mereka bisa dimuridkan dan dipulihkan dari berbagai gereja. Organisasi ini berarti tidak membentuk gereja ya? Tidak membentuk aliran baru, tidak membentuk gereja, dan tidak memaksakan harus ikut doktrin satu gereja, tidak. Kita tetap fokus ke pemaksimalan seorang pria dan kembali ke gereja lokal masing-masing, menjadi berkat di sana. Menjadi bagaimana seharusnya dia maksimal di dalam gereja lokalnya, seperti itu Pak Fik. Berarti mereka dibekali, dibangun dan kembali ke gereja masing-masing, melayani di sana, menjadi berkat di sana ya. Betul Pak. Baik, luar biasa camp ini. Nah, saya ke Pak Pombos. Bapak Pombos, Bapak adalah senior di dalam sebagai senior alumni camp Pria Sejati. Nah, boleh tahu sebelumnya, Bapak umur berapa sekarang, Bapak? Usia saya sekarang ini sudah 68 tahun. 68 tahun, puji Tuhan. Dan tetap sehat dan fit ya. Luar biasa. Nah, kalau boleh tahu, Bapak Pombos ini sudah mengikuti camp Pria Sejati angkatan keberapa? Saya ikut angkatan kedua. Angkatan kedua ya, di Merauke ini ya? Di Merauke ini. Itu sekitar tahun-tahun berapa itu? Mungkin ya sekitar tahun 2012-an mungkin ya? 2012 lah. 2012-an ya, ya karena
menurut cerita Ya. angkatan pertama sekitar tahun-tahun itu, berarti Ya. sekitar tahun itu 2012, 2013, 14 ya. Ya sudah cukup lama sekali, dan tadi Pak Fendi juga sudah sampaikan sudah sampai angkatan yang ke-16 ya. 16. Berarti alumninya di Merauke ini sudah banyak sekali ya, sudah ratusan ya. So, Nah, Pak Pomos bisa cerita sedikit awal mula ikut kegiatan Camp Pria Sejati ini, bagaimana kehidupan Bapak sebelumnya dan sesudah mengikuti camp ini seperti apa? iya. Baik. Saya sebelum ikut itu camp, hidup saya sungguh kacau begitu. Tapi saya begitu ikut camp, saya bertobat dari semua kegiatan saya yang tadinya tidak memenuhi, tidak sesuai dengan Bapak Kristen, seorang Bapak pengikut Kristus. Jadi tadinya saya bisa suka minuman keras. Iya. Tadinya saya suka main judi segala macam. Tapi begitu saya ikut camp, saya bertobat semua. Minuman keras dengan merokok, main judi semua saya berhenti, saya stop. Pada satu hari saya stop semuanya. Padahal dulu sebelum saya mengikuti camp, saya sungguh minum alkohol itu tiada hari tanpa saya minum. Artinya sering ya? Ya. Tapi begitu saya ikutin, saya bertobat dan saya tinggalkan semuanya. Jadi itulah yang buat saya sekarang kerja full untuk Tuhan. Luar biasa. Jadi waktu saya anak saya cuma ada 9 orang. Wih, luar biasa, Tuhan berkati ya. Iya, 9 orang. 9 orang. Tapi waktu saya bertobat, anak-anak saya 9 orang ini semua berhasil. Puji Tuhan. Saya punya anak ada 2 yang di Akpol. Satu di Akpol sudah tamat, sekarang satu yang bongso masih di Akpol lagi. Akademi Kepolisian. Ya, Akademi Kepolisian. Luar biasa. Yang lain-lain yang kakak semua sudah kerja di kantor semua. Puji Tuhan. Sampai yang bongso terakhir. Dan bukan anak-anak saja, tapi berkat itu sungguh besar, jadi cucu-cucu juga semua berhasil. Ada cucu yang jadi polisi juga. Luar biasa. Ya. Terus satu cucu lagi kemarin tembus juga di IPD. Syukur. Ya. Ya, artinya melalui camp yang Bapak ikuti, Iya. hidup Bapak betul-betul diubahkan. Diubahkan. Ya? Diubahkan, dan berarti ada berkat yang luar biasa, berkat rohani yang didapatkan dari camp yang mengubah kehidupannya Bapak Iya. Pomos dari kehidupan lama. Yang suka miras, minuman keras, merokok, kemudian berjudi. Akhirnya Tuhan ubahkan untuk bertobat dan akhirnya kembali hidup setia di dalam Tuhan, meninggalkan semua itu. Luar biasa ya. Ya, ini sebagai gambaran kepada pemirsa bagaimana camp yang dilakukan oleh pergerakan pria ini melalui Cakep dari camp Pria Sejati dari tahun ke tahun membawa dampak positif bagi setiap orang yang mengikuti atau menjadi peserta dalam camp ini. Ya, puji Tuhan. Nanti kita akan bahas lebih ini cerita-cerita menyangkut camp ya. Tapi sekarang kita masuk ke topik kita yang tadi kami sudah sampaikan di awal tentang topik bagaimana peran Bapak di dalam keluarga. Baik, saya ingin nanti bertanya kepada para narasumber secara bergantian ya. Nanti akan menjelaskan. Tapi saya mau sampaikan pada pemirsa dan juga gambaran kepada Pak Fendi dan Pak Pomos. Sebenarnya topik podcast kita pada malam hari ini, peran Bapak dalam keluarga, ini sebenarnya agak relevan. Bukan agak, tapi memang relevan dengan topik tema Natal nasional kita tahun ini, tahun 2025 ini, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, yang diambil dari Matius 1 ayat 21 sampai 24. Jadi
memang ada maksud Tuhan ya. Dengan topik ini kita membahas ini ya, bahwa bagaimana Tuhan punya rencana besar bagi setiap keluarga Kristen yang ada, dan rencana yang indah dan mulia tentunya, memberikan damai sejahtera. Baik, ke Pak Fendi. Ya, Pak Fendi, ini seberapa penting peran seorang bapak di dalam sebuah keluarga itu? Iya, kalau bagi saya ya, Iya, sangat penting, Pak Fik. Sangat-sangat penting. sangat penting. Bapak sebagai provider, sama seperti bagaimana Tuhan artinya penyedia. Penyedia ya. Bapak sebagai penyedia, Bapak sebagai pemberi identitas. Jadi sangat-sangat berdampak. Kita sebagai seorang bapak, kebetulan saya punya anak 4 ya. Kita akan menjadi role model yang benar. Kita akan menjadi perlindungan bagi kita punya keluarga. Bagi istri kita selalu hadir. Bagi anak-anak kita, sangat-sangat penting. Dan sayangnya, Pak Fik, saya pernah baca di satu penelitian oleh UNICEF kalau tidak salah ya, bahwa rata-rata kehadiran Bapak di dalam keluarga itu kurang lebih, minta maaf kalau saya salah, tolong dikoreksi, hanya sekitar 20%. Gitu. Jadi Bapak itu nalurinya itu ya melarikan diri dari pekerjaan-pekerjaan rumah, dari beban-beban rumah. Kemudian akan dilimpahkan semuanya kepada istri. Nah, sama, mungkin ceritanya sama dengan Pak Pombos, kita senior. Saya ketika Tuhan izinkan dipulihkan melalui camp, bahkan anak-anak saya, istri saya tidak rasa seperti, mereka bertanya gini, Bapak baru pulang belajar dari mana? Kenapa saya melihat Bapak ini beda sekali? Itu saya ingat sekali dari, lalu anaknya saya yang ketiga itu masih umur 5-6 tahun. Dia bisa merasakan perbedaan itu. Yang saya sendiri mungkin tidak sadari bahwa itu terjadi terjadi perubahan gitu. Ya. Nah, saya tidak bayangkan mungkin hari-hari ini ketika saya mungkin tidak terjadi satu transformasi ya, saya katakan mungkin akan tidak seperti saat ini begitu. Menjadi seorang bapak yang benar dan maksimal dalam keluarga itu dampaknya kepada anak-anak luar biasa. Sama seperti tadi Pak Pombos cerita, bahkan mengalir bukan hanya sampai ke anak, tapi ke cucu-cucunya Pak Pombos. Dari generasi ke Iya. generasi ya. Nah, kita kan pria, kepala. Kalau sumber sudah benar, pasti turun ke bawah benar. Amin. Tapi kalau sumber sudah salah, racun, itu pasti semua anak, istri, semua akan merasakan neraka di dalam rumah. Kira-kira begitu, Pak Pombos. Iya. Iya. Ya, luar biasa ya apa yang digambarkan oleh Pak Fendi. Nah, Pak Fendi bisa cerita sedikit lagi. Tadi memang sudah ada sempat disinggung bagaimana itu mungkin tantangan dan transisi ya, perubahan ketika pertama kali menjadi suami atau menjadi seorang ayah, dan bagaimana Kristus kemudian bekerja secara hari ke hari dalam proses perubahan diri itu. Iya, jadi saya ingat awal mula, ya namanya kalau saya ibaratkan orang lagi sedang jatuh cinta. Iya. Ketika kita merasa sesuatu yang baru dan membuat kita merasa, wah ini saya harus berubah, kayak tadi ceritanya juga kita semua rata-rata lah para alumni akan bilang. Itu banyak justru cukup banyak godaan juga bahwa kita shifting dari hidup lama ke hidup yang baru. Itu pertama dari lingkungan teman-teman. Ketika kita misalkan contoh kayak tadi Pak Pombos, saya sudah tidak minum lagi. Pasti teman-teman kita tidak mungkin minum sendiri. Mungkin ada teman-teman yang lain ngajak. Itu kalau orang Merauke bilang mandi gaya saja. Kok masa baru ini tidak minum lagi? Kok tidak hargai saya? Tantangan dari luar banyak. Ada teman yang kalau dari saya pribadi, teman bisa bilang begini, saya tunggu saja berapa lama kau akan berubah kembali kehidupan lama. Jadi tantangan dari luar itu sangat besar. Dengan berjalannya waktu pun, kadang di dalam rumah tangga, kita sendiri, bukan berarti kita satu kali ikut camp itu, kita akan baik selamanya, tidak. Namanya manusia, kita pasti akan jatuh. Dan itu datang dari keluarga sendiri, terutama istri ya.
Ya, biasa kita dengar, katanya pria sejati. Iya. Iya kan? Bapak iya artinya mungkin ada pengalaman. Gitu. Jadi tantangan di situ. Tapi ya puji Tuhan ketika kita berkomitmen dengan istri, kita bisa bersepakat. Kita mungkin bisa jatuh, tapi kita tidak tenggelam dan tinggal di dalam lumpur itu. Kita mau bangkit, kita tahu yang benar seperti apa. Dan Tuhan berproses dalam kehidupan itu bukan hanya dari dalam keluarga, tapi bisa memberkati teman, bisa memberkati kayak ya kalau contoh pribadi karyawan. Bagaimana kita bisa menjadi contoh yang benar, menjalankan bisnis yang baik seperti itu, Pak Fik. Baik. Sekarang saya mau kasih pertanyaan untuk berdua ya, nanti dijawab bersama-sama ini. Pak Fendi dan Pak Popus, ini ada sebuah pernyataan. Nah, tolong dijawab setuju atau tidak, kemudian alasannya apa? Ini pertanyaannya, menjadi suami yang baik adalah fondasi dari menjadi ayah yang baik. Sekali lagi saya ulangi, menjadi suami yang baik adalah fondasi dari menjadi ayah yang baik. Nah, menurut Pak Fendi setuju dengan statement itu atau tidak? Pak Popos juga seperti apa? Coba dari Pak Popos dulu, Pak. Ya, saya setuju. Setuju ya? Setuju. Alasannya, Bapak? Alasannya kalau sebagai bapak yang baik dalam keluarga berarti otomatis menjadi ayah yang baik dalam rumah tangga. Jadi seorang ayah, suami yang baik ya, juga ya, suami yang baik, istrinya. Seorang suami di dalam keluarga itu kan dia itu ayah itu sebagai imam, sebagai imam. Jadi kalau ayah itu tidak baik, itu alasannya tidak baik, berarti semuanya akan tidak baik. Saya ambil contoh sepertinya macam payung. Payung kalau bocor, orang yang di dalam pasti basah. Ya. Jadi kalau ayah itu baik, seorang suami itu baik, semuanya akan baik sampai turun temurun. Itu yang tadi saya katakan tadi bahwa saya pun anaknya semua berhasil sampai cucu pun berhasil. Oke. Didikan dari ayah. Dan kebanyakan kita budaya Papua ini kebanyakan budaya Papua ini Bapak nanti yang soal budaya saya ada pertanyaan. Oh iya. Bapak tahan ya. Oke. Ya, soal budaya Papua ini menarik juga ini. Ya, kayak Pak Fendi tadi menyangkut statement yang tadi ya. Menjadi suami yang baik adalah fondasi dari menjadi ayah yang baik. Ya. Pak Fendi setuju? Sangat setuju, Pak Fik. Karena menjadi bapak yang baik itu terlalu luas pengertiannya. Jadi kita butuh menjadi suami yang baik dan benar dulu. Artinya gini, kita paham tentang artinya namanya ketegasan dan kelembutan. Kadang ketika suami dan istri tidak bersepakat dalam contoh hal kecil mendidik anak, ketika istri mendisiplinkan anak, kemudian mereka akan lari ke bapaknya. Kalau bapak tidak bersepakat dengan istri, memanjakan, misalkan istri lagi marah, kamu tidak boleh gini-gini, dia lari ke papa, langsung papanya marah sama mamanya atau istri, kamu tidak boleh begitu. Anak menjadi mentalnya, dia akan lari, cengeng, tidak menjadi bapak yang benar dan baik. Tapi ketika kita bersepakat dengan istri menjadi suami yang benar dan baik, otomatis kita akan menjadi seorang bapak yang benar dan baik. Seperti itu. Kalau menurut saya sangat-sangat setuju. Jadi ada kesatuan hati ya. Kesatuan hati dari seorang suami kepada istri. Tadi disampaikan bermufakat juga. Tadi Pak Pomo sampaikan bahwa ketika menjadi suami yang baik sudah pasti akan baik juga buat anak-anak ya. Saya suka yang statement di dalam camp itu ya, bahwa salah satu hal terbaik, teladan baik untuk anak-anak dari orang tua, dari seorang ayah adalah mencintai ibu mereka. Anak-anak. Jadi memang ini satu paket yang utuh, bahwa kalau menjadi suami yang baik sudah pasti menjadi ayah yang baik. Baik,
Pak Pombos, ini yang tadi kembali ke yang Bapak sudah singgung soal budaya itu. Nah, sebagai orang asli Papua, Bapak, ini mungkin adakah budaya atau kultur di dalam masyarakat Papua ya secara umum atau khusus yang membuat seorang Papua atau seorang pria Papua kurang optimal dalam mengambil peran sebagai bapak di dalam keluarga? Iya, itu yang saya tadi singgung bahwa budaya Papua ini kebanyakan ayah itu tidak perhatikan anak. Nah, jadi kebanyakan tidak perhatikan anak, maka anak-anaknya itu tidak ada yang berhasil. Itu. Tapi tidak semua. Ya, Tidak semua orang Papua. Jadi ini saya mau katakan supaya bapak-bapak yang ada di Papua ini harus perhatikan anak-anaknya. Supaya masa depan mereka itu cerah, baik. Jangan biarkan anaknya berjalan sendiri, tapi diperhatikan. Dan diajar, dididik. Supaya dia harus ke sekolah, ikuti pendidikan, supaya dia pintar, dan kemudian hari dia jadi manusia yang baik, dan berhasil. Jadi itu yang saya mau pesankan dalam podcast ini supaya tadi saya katakan bahwa orang Papua tidak semua. Ya, tidak semua. Tapi ada hal itu. Ada hal itu yang bisa terjadi dalam budaya orang Papua. Ya, memang apa yang terjadi di masyarakat di orang Papua juga sebenarnya berlaku umum ya. Oh iya. Ada juga orang-orang yang tidak betul-betul memperhatikan atau mengasihi, mencintai anak mereka. Anak dibiarkan begitu saja, tanpa didikan, tanpa kasih sayang, tanpa bimbingan orang tua. Ya, apalagi sampai mendoakan ya, itu satu hal yang indah, kita bisa mendoakan anak-anak ya. Sehingga masa depan anak-anak itu bisa cerah, terbimbing dalam bimbingan Bapak. Ada peran Bapak itu hadir seperti itu ya. Ya, ini yang perlu menjadi gambaran kita semua ya, pemirsa yang menyaksikan podcast ini, bahwa kita semua punya tanggung jawab yang sama, baik orang Papua maupun orang non Papua atau siapa, semua masyarakat kita sama-sama mari. Pesannya adalah kita perhatikan anak-anak kita. Pak Fendi, ini saya ingin agak bertanya yang sedikit update. Nah, bagaimana peran seorang bapak di era modern atau era digital saat ini bagi anak-anak ya, apalagi yang sekarang menjadi ayah ini kan sebagian besar itu yang gen baby boomer, gen Z, gen X dan gen Y ya. Nah, kemudian yang sebagai anak itu sebagian besar dari gen Z dan gen Alpha. Ini kan generasi yang lahir tahun 2000-an ke sini ya. Sini. Nah, sedangkan Bapak Pombos dengan usia 65 ini 68 tahun ini kan masuk ke generasi baby boomer. Baby boomer dan gen X ya. Kalau saya gen Y karena 82 ya, 80 lahir di tahun 80-an ya. Kan sampai 95 kan 90-an. Artinya bagaimana Pak Fendi menyangkut? Iya, mengenai generasi, sebenarnya setiap generasi punya tantangannya sendiri. Kalau kayak saya milenial, melahirkan anak yang istilahnya Gen Z. Jadi tantangan anak milenial itu adalah kami ini tahun 80 sampai 95 itu terjadi di situ, baru masuknya internet, baru surat menyurat juga kita dapat. Jadi masa transisi, betul, masa transisi. Dan itu kita dituntut untuk bagaimana kita beradaptasi dengan cepat. Nah, itu pasti punya satu pola kehidupan, membentuk kepribadian kita dari generasi anak-anak yang hidup di generasi itu. Nah, generasi Z ini adalah generasi yang bagaimana segala sesuatu, bahkan informasi dengan mudah dapat diterima. Betul. Ya, dan itu juga tantangan untuk mereka, bahwa
istilahnya itu banjir informasi yang mereka dapat. Kemudian informasi yang dulu kita untuk kaum milenial itu informasi begitu berharga. Tapi di era-era sekarang informasi itu justru overload. Nah, ini juga membuat satu tantangan untuk mereka. Jadi kalau kita bilang biasa kan Gen Z itu manja, generasi strawberry, istilahnya manis-manis gigit kecut gitu. Ditegur sedikit masam, ditegur sedikit mental health terganggu dan lain-lain. Itu generasi Z. Itu sangat tantangan. Setiap generasi, bahkan seperti orang tua kami, baby boomers, punya generasi karena mereka ya overpopulasi dan segala macam dengan tantangannya sendiri. Itu pasti akan kerepotan ketika menghadapi kami sebagai anak-anak dulu ya, anak-anak milenial. Jadi di situ ada terjadi satu gap, satu ketidakpahaman. Nah, itu yang terjadi dengan kita sekarang sebagai generasi milenial, mendapat tantangan kepada anak-anak kita yang generasi Z. Nah, karena kita punya satu kelebihan, yaitu kita sudah terbiasa beradaptasi. Jadi kita bisa juga masuk ke kehidupan anak-anak kita yang generasi Gen Z. Bagaimana kita bisa lebih mengerti, memahami mereka di dalam hal mentalnya mereka, mental isunya mereka. Kita harus juga banyak dipenuhi dengan hal-hal yang kita harus belajar lah, bahwa perkembangan ilmu itu berkembang terus. Apa itu self-esteem bagi anak-anak kita? Bagaimana mereka bisa, kayak tadi saya sampaikan di awal, peran Bapak adalah memberi identitas kepada anak-anak. Nah, ini yang saya hidupi dan saya lakukan dan anak saya rasakan. Mereka tahu mereka punya identitas sebagai seorang yang seperti apa. Nah, ini warisan yang paling berharga. Jadi kembali ke pertanyaan bahwa seorang bapak sebenarnya mendengar anak-anaknya kebutuhannya seperti apa. Kita pahami mereka punya dunia ini sekarang bagaimana, yang mungkin jauh berbeda dengan kita punya dunia yang dulu. Dengan sekarang seperti kayak ini satu kecanduan ya. Kita ada istilahnya di penelitian bahwa kita seperti sedang mau cari informasi, kita swipe di TikTok, di mana kita terus, dan itu ketagihan. Itu ibarat narkoba dalam dirinya kita. Jadi kita harus mengontrol anak-anak kita, tapi memberi ruang juga untuk mereka, memperhatikan struggle-nya mereka atau kesusahannya mereka dalam hidup. Ini yang membuat bapak milenial dari generasi yang berbeda kepada anak yang generasi berbeda bisa berkomunikasi dengan baik. Tentunya dengan nilai-nilai cakep, nilai-nilai bapak yang sejati, anak akan melihat gambaran bahwa kesejatian dari Kristus itu bukan hanya dulu, bukan hanya sekarang, tapi juga nanti. Jadi dia abadi. Nah, ini yang poinnya, kenapa bagaimana kita menghidupi peran Kristus ini, pria sebagai kepala ini, bukan hanya antar generasi saja, tapi buktinya dari Bapak Pompos yang generasi boomer, mungkin Pak Victor yang generasi Y, saya milenial, bahkan sampai ada kita punya alumni yang generasi Gen Z, itu merasakan hal yang sama. Kita disatukan di situ. Itulah hebatnya kita punya Tuhan Yesus dalam hidup. Jadi intinya tadi yang saya tangkap bahwa bisa menyesuaikan dan juga memberikan identitas yang jelas. Kita peran seorang bapak di situ harus betul-betul nyata dalam kehidupan anak-anaknya. Baik, Pak Pompos, bisa cerita sedikit, Bapak punya, sebagaimana tadi yang Pak Fendi sudah jelaskan juga, ini mana perbedaan peran Bapak di era generasi Bapak dorang, apalagi kan ketika 80-an mungkin Bapak baru kemudian menikah dan baru punya anak, toh? Kemudian bagaimana mengasuh dan membesarkan mereka. Di zaman belum ada, tadi Pak Fendi bilang belum ada media sosial. Nah, dibandingkan dengan era sekarang ini yang sudah penuh digital dan penuh media sosial, pandangan Bapak bagaimana? Iya, memang sekarang itu canggih karena zaman sekarang zaman digital. Kalau zaman saya, masih zamannya menyurat. Iya. Tulis tangan ya. Kirim di kantor pos. Iya. Tapi waktu itu saya punya anak. Tapi itu yang tadi saya katakan bahwa waktu itu saya belum bertobat, jadi
saya belum begitu perhatikan anak juga. Tapi karena saya ikut camp, saya bertobat, baru saya perhatikan betul anak-anak. Iya. Berarti kembali bahwa memang pada saat itu juga Bapak belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, ikut Tuhan, sehingga belum ada pemahaman yang baik bagaimana memperhatikan anak-anak itu. Baik, yang berikut ini untuk Pak Fendi. Pak Fendi, ini pertanyaannya adalah bagaimana pandangan untuk membagi peran di dalam keluarga, ya, peran dan tanggung jawab dengan pasangan dan istri, tanggung jawab atau pekerjaan tugas-tugas harian. Apakah biasa atau boleh atau seorang bapak atau pria membantu pekerjaan istri, ya, dari yang remeh-temeh, menyapu, cuci piring, cuci pakaian, ataupun hal-hal lain, membantu belanja dan sebagainya, atau seperti apa peran pembagian tugas itu? Karena ada pria-pria di sana, ya sudah, gila itu urusan ibu-ibu saja, laki-laki itu cari uang saja sudah, gitu. Itu kita punya tugas. Dari sisi pandangannya Pak Fendi sebagai seorang bapak. Ya, saya sebagai punya opini tapi juga melakukan, Pak Fik. Iya. Jadi tidak ada namanya tugas bapak, tugas mama, kecuali melahirkan dan menyusui. Itu saya tidak sanggup. Sudah kodrat. Sudah kodrat. Tapi selebihnya tidak ada tugas. Tidak ada. Bahkan mengasuh, menjaga anak, cuci piring, sapu, pel, apapun itu, belanja pasar. Cuma ya memang nalurinya kita bapak-bapak, mama kayaknya lebih perkasa, lebih kuat. Kita kalau disuruh sesuatu yang agak lama kita tidak sanggup, tapi mengangkat sesuatu yang berat, sesuatu yang mungkin overload, mungkin pria bisa kuat, tapi daya tahan ibu-ibu lebih tangguh. Jadi tidak ada tugas bapak, tidak ada tugas mama, kita semua sama. Mendidik, pekerjaan rumah, semua kita sama rata. Siapa yang bisa duluan baku bantu, siapa yang lagi sibuk tidak bisa kerjakan, kita komunikasi di situ. Ya, berarti mengerjakan apapun itu selain yang tadi sudah kodrati seorang ibu untuk melahirkan, menyusui itu, artinya bisa saja dikerjakan. Ya. Artinya sama-sama bertanggung jawab, sama-sama saling membantu, menopang dan menolong, ya. Luar biasa. Nah, kalau dari Bapak Pombos sendiri, bagaimana Bapak menyangkut pembagian peran ini? Untuk saya dalam keluarga, yang kalau berat-berat biar nanti saya kerjakan. Luar biasa, gentleman. Yang ringan-ringan bisa kasih istri ya kerjakan. Ya, jadi saya bagikan begitu tugasnya. Berarti my wife is my team, ya. Papa ada nih, mama apa buat. Jadi begitu saya bagi dalam rumah tangga, saya begitu. Kalau yang berat-berat nanti Bapak yang kerjakan. Ya, betul. Berat-berat seperti apa nih? Berat-berat macam cari uang, ada nanti saya kerjakan. Tapi kalau dalam rumah macam masak apa itu ya mama. Masak, ya mama kerjakan. Jelas mama pun masakan. Masakan istri, ya. Iya. Nah, sekarang ke Pak Pombos. Pak Pombos ini kalau waktu seandainya ini pertanyaan seandainya, kalau waktu bisa diputar kembali, Pak Pombos jadi muda kembali, nah kemudian baru mau menikah, baru mau punya anak, kira-kira ada nasihat apa untuk seorang Pak Pombos di masa muda itu? Mau bilang apa sama diri sendiri? Iya, saya sekarang kalau misalnya tarik mundur tarik mundur, itu karena saya istri bilang, itu sudah terlambat, sudah tua baru hidupnya baik begitu. Oh gitu. Iya, jadi saya pikir kalau tarik mundur, saya lebih senang, tapi itu semuanya sudah diatur sama Tuhan, jadi tidak bisa ditarik mundur lagi. Karena istri saya bilang begitu,
kalau hidup ini yang waktu masih muda itu. Iya, iya. Ah itu isi saya senang. Iya, iya. Tapi dikatakan terlambat karena saya sudah tua. Ya, Gitu. itu berarti maksudnya harusnya menjadi baik sejak muda dulu. Iya. Menjadi baik sejak muda supaya ya rasa berkatnya itu Iya. dirasakan saat-saat itu ya, dan cukup lama. Ya, ini menjadi pesan yang jelas untuk pemirsa bahwa yang masih muda, kalau ada kesempatan untuk berubah dan bertobat saat ini, mumpung umur masih muda, berubahlah. Berbahaya. Berubahlah untuk menjadi pengikut Kristus yang Iya, lebih baik lebih lagi, lebih setia lagi ya. Oke. Baik, yang berikut ya saya ingin memberikan kesempatan pada narasumber kita Pak Fendi maupun Pak Kompos. Mungkin ada kesaksian yang bisa dibagikan bagaimana Kristus di dalam kehidupan Bapak-bapak berdua, perbuatan Kristus dari hari ke hari, bagaimana kemudian peran Kristus itu memberikan karakter yang kuat sebagai seorang pria atau seorang bapak di dalam keluarga. Mungkin dari Pak Fendi. Ya. Artinya apa? Sebelum dan sesudah gitu. Iya. Ketika pengenalan akan Kristus Setelah dan menghidup. pengenalan dengan Kristus ini, bagaimana Kristus itu betul-betul menjadi sesuatu yang dominan dengan efek baik untuk bapak-bapak dalam menjalankan tugas tanggung jawab sebagai seorang bapak atau pria di dalam keluarga. Ya, dulu itu apa ya? Saya melakukan segala sesuatu berdasarkan logika. Baik benar itu berdasarkan apa yang saya sendiri pahami, entah dari mana itu asalnya. Tapi setelah terjadi transformasi, terjadi satu perubahan, bahwa kebenaran itu ya datangnya dari Kristus. Apa yang kita lakukan benar atau tidak, salah atau tidak, sesuai tidak dengan prinsip di dalam Alkitab. Kalau saya seperti itu, Pak Fik. Dan itu sangat mempengaruhi dalam apapun pengambilan kebijakan atau keputusan yang kami ambil ya, dalam rumah tangga, dalam bisnis, bagaimana kami men-treat mendidik anak, bagaimana kami dalam mengambil kebijakan terhadap satu keputusan dalam perusahaan, bahwa sudah bukan lagi money oriented, tapi Tuhan sudah dalam tengah-tengah kehidupan kita, tidak terpisahkan antara di sisi rohani, sisi pekerjaan. Dulu saya masih bimbang dan tidak tahu. Memang sudah ada panggilan itu dari saat saya dari kecil. Orang selalu bilang tidak boleh usaha begitu. Saya dari seorang pengusaha ya, dari kecil. Bapak juga pengusaha. Ada om dan tante juga akan selalu bilang, kalau kamu jujur terus, kau jadi pastor saja, terus jadi pengusaha. Ada beberapa statement-statement yang saya masih bingung dulu. Ini yang benar harus seperti apa. Puji Tuhan, Tuhan bawa sampai saat ini, di dalam menjalankan usaha pun, kami tetap memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran itu. Bahwa bagaimana mementingkan kepentingan orang banyak, bagaimana setia pada proses, bagaimana berintegritas, itu yang sangat penting. Tetap berbuat baik dan benar, bahkan pada saat orang tidak melihat. Kita punya identitas sebagai seorang anak-anak terang. Kita sangat-sangat terhindar dan jauh dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Kita mungkin bisa bergaul, tapi kita tidak jatuh dalam dosa. Kita mungkin bisa kelihatannya bersama-sama, karena kita tidak membatasi diri kemudian dalam pergaulan. Dulu pada saat awal ya saya merasa begitu, jauh. Wow, semua tidak baik. Wow, saya sudah sangat suci gitu. Dan ternyata tidak sesuai dengan prinsip dalam firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri bahkan bergaul dengan pada saat itu, bahkan pelacur, tapi dia tidak melakukan dosa. Gitu. Jadi di dalam perubahan hidup dan peran dari pribadi Kristus dalam hidup itu sungguh sangat-sangat luar biasa. Apapun pengambilan keputusan, apapun permasalahan, bagaimana firman Tuhan itu menghidupi. Bagaimana mungkin kita tidak keadaan lebih baik, tapi kita punya damai sejahtera, damai sukacita di dalam hati. Bahkan yang harusnya ketika Tuhan izinkan kita jatuh ke dalam kesusahan, tapi kita punya satu perasaan tenang. Bahkan saya kadang merasa harusnya saya stres loh,
ketika mungkin ditipu, ketika mungkin terjadi kerugian begitu besar, saya harusnya stres. Tapi kok saya tidak stres? Kenapa terus ada sukacita dalam hati? Nah ini yang saya rasa dampak yang luar biasa. Orang melihat bahwa setiap kali, oh Fendi selalu senang, bahagia, tidak punya masalah. Begitu. Jadi itu yang membentengi, melindungi kita. Dulu saya punya satu kebiasaan yaitu insomnia atau satu sakit lah gitu. Insomnia, susah tidur. Ya? Susah tidur. Bahkan tidur jam 4 subuh, jam 5, bangun jam 1, jam 2. Dan itu apa ya? Ada kekhawatiran berlebih kadang, anxiety. Dan puji Tuhan, Tuhan pulihkan itu. Walaupun kadang akan muncul kembali, tapi tidak separah dulu lagi. Iya. Ini yang menjadi satu yang saya betul-betul bersyukur. Itu terjadi, boleh saya terlepas dari hal itu. Ya, terima kasih Pak Fendi, luar biasa. Nanti sebelumnya akan ada closing statement ya. Disiapkan saja. Pak Pombos, mungkin ada kesaksian yang ingin tambahkan dalam podcast kita ini, bagaimana peran seorang ayah. Mungkin tadi Bapak sudah singgung sebagian, tapi mungkin ada yang masih mau ditambahkan, silakan Pak. Oh ya, baik. Saya mau ada kesaksian yang saya tidak bisa lupakan, yaitu tadi saya bilang bahwa sebelum bertobat itu minuman ini, alkohol itu tiada hari tanpa minum. Stop, Ya, tiap hari. Tiap hari. Main judi segala macam tidak pernah saya berhenti. Tapi puji Tuhan, di dalam Tuhan itu tidak ada yang sukar. Iya, tidak ada sukar. Saya percaya. Sampai teman-teman saya polisi ada yang tanya, pakai obat apa sampai tidak minum? Iya. Ya, mereka tanya saya, pakai obat apa yang sampai berhenti minum? Saya bilang, saya punya kapsul ada 3, nanti saya kasih tahu. Dan mereka bilang, kasih tahu biar mau minta kita bayar juga bayar. Ya. Jadi sampai mereka datang, nanti datang ke rumah baru saya kasih tahu. Datang ke rumah baru saya bilang, itu pel yang saya bilang 3 pel itu, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. 3 ini mujarab. Itu yang buat saya tidak minum dan semua saya tinggalkan semua. Berarti ikrar percaya di dalam 3 nama itu. 3 nama itu. Itu yang buat saya. Dalam alat itu. Mereka bingung-bingung aja. Ya. Terus kemarin anak saya yang sekarang di Akpol ini, ya, dia lulus kemarin Akademi Kepolisian di Jayapura, dia ranking 1. Dia kalahkan semua taruna-taruna yang tes. Iya, semua taruna semua dikalahkan. Jadi dari Mabes utus, ada 4 kali utusan datang ke rumah untuk interview saya. Mereka yang pertama datang tanya, Bapak itu seorang pejabat ya? Saya bilang tidak Pak. Saya di dunia ini memang saya bukan pejabat, tapi saya pejabat di surga. Dan saya percaya Allah saya lebih besar dari segala-galanya. Terus kenapa Bapak punya anak sampai bisa 2? Aku itu tahu bahwa itu susah, itu anak pejabat saja. Baru Bapak bukan pejabat, kenapa sampai 2? Tapi saya berdoa saja buat saya punya Tuhan pasti selesaikan semua. Kalau Tuhan saya itu janji bahwa kalau minta sesuatu dalam namanya pasti dia kabulkan. Ya. Tapi mereka kurang percaya, jadi saya lihat dalam muka mereka macam tertawa. Dan kenapa? Hanya berdoa saja bisa. Sedangkan ada satu petugas itu, satu yang dia bilang
Sedangkan keluarga saya yang jawab baik, anaknya tidak tembus, uangnya hangus. Baru Bapak bilang berdoa saja. Saya berdoa saja. Saya Tuhan Yesus lebih dahsyat lagi sebenarnya. Sampai utusan yang keempat, baru saya punya istri juga ada, jadi dia bilang, Bapak kita tidak, itu sungguh kalau hidup dalam Tuhan itu sungguh luar biasa. Saya alami ini. Tidak ada yang sukar. Kemarin saya ada ginjal, di batu ginjal di rumah sakit sini, kasih saya rujukan ke Jayapura. Tetangga-tetangga situ bilang, Pembos tidak mungkin balik lah, itu penyakit berat itu. Tapi saya bilang, Tuhan saya lebih besar daripada penyakit itu. Ya. Jadi waktu saya mau dibawa untuk operasi di Jayapura, operasi ginjal, saya imani firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 4 di situ. Ya, Tuhan Yesus katakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi untuk memuliakan Allah. Amin. Ya. Amin. Puji Tuhan. Saksian sangat luar biasa sekali dari Bapak Pembos dan juga tadi Pak Feni juga ya. Jadi bagaimana Tuhan bekerja, berkarya dalam kehidupan Pak Feni dan Pak Pembos tadi lewat pemulihan dari mabuk-mabukan meninggalkan miras. Kemudian bagaimana Tuhan juga menolong Pak Pembos tadi anak-anak ya. Anak bisa tembus sekolah yang salah satu sekolah yang munafik ya di Indonesia ini bisa menjadi seorang polisi, perwira polisi. Dan ya juga saya yakin Tuhan bekerja untuk kita semua dengan iman percaya yang nyata, sungguh berserah kepada Tuhan. Baik, pemirsa sekalian, kita sudah tiba di akhir podcast kita. Mungkin ada closing statement, 1-2 kata dari Pak Fendi? Iya, saya teringat tadi Pak Pembos punya kata-kata, istri bilang coba dari muda. Jadi sebenarnya yang paling berharga adalah waktu. Kalau ada kesempatan penonton mendengarkan podcast ini bukan satu kebetulan, boleh kita bersama-sama ikut dalam kegerakan ini, menjadi bagaimana kita belajar menjadi seorang pria yang sejati, menuju ke Bapa yang sejati, karena keserupaan kita dengan Kristus adalah hal yang sama. Seperti itu. Jadi jangan buang-buang waktu lagi. Silakan kontak siapapun yang ada di sini, mungkin kenal dari antara kita bertiga atau teman-teman yang lain. Kita dengan senang hati akan datangi dan ngobrol bersama-sama. Pak Pembos, silakan. Iya. Closing statement 1-2 kalimat. Saya minta supaya ada yang kalau nonton podcast ini di mana saja, betul-betul merenungkan itu dan melakukan itu apa yang kita sudah bicarakan dalam podcast ini. Puji Tuhan. Baik, demikian podcast kita pada saat ini. Apa yang telah kita diskusikan, obrolkan ini kiranya dapat menjadi berkat dan inspirasi untuk semua para pemirsa ataupun netizen di mana saja berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saat ini kami podcast dari Fiona Cafe ya. Fiona Cafe di Merauke, dan sampai jumpa pada edisi podcast berikutnya. Salam dari kami, 1, 2, 3. Yes. Isakot PKI. Isakot PKI. Satu hati, satu tujuan. Baik.